Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Diakhirin. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu accessing command line dari materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Sebelum itu, apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Pada bab ini kita akan membahas tentang change language in Debian, lalu pengenalan basic terminal, dan yang terakhir ada password root pada Ubuntu. Baiklah, kita akan mencoba mempraktekannya teman-teman di VM Debian. Nah teman-teman, setelah kalian login di VM Debian, teman-teman ketikan di pencarian ini, ketikan terminal ya teman-teman. Kita akan ke terminal. Nah sebelum itu teman-teman, kita akan login ke rootnya terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah su lalu enter. Nah di sini kita memasukkan password root yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman. Kita masukkan kata sandi root. Nah, di sini memang tidak terlihat ya teman-teman kata sandinya. Enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan perintah. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik enter. Di sini kita klik enter juga. Nah, kita scroll ke bawah sampai kita menemukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Di sini kita cari yang bahasa Indonesia, yang ID, garis bawah ID titik UTF 8 UTF min 8 ya teman-teman. Nah ini bahasa awal kita. Di sini kita akan mengubah bahasa Debian kita menjadi Inggris ya teman-teman. Di sini kita akan mencari bahasa Inggris. Nah di sini kita cari yang EN, US, UTF-8, UTF-8 ya teman-teman. Nah untuk memilihnya, teman-teman bisa klik tombol spasi, kemudian enter. Nah di sini kita pilih yang EN US ya teman-teman. Bisa scroll ke atas lalu enter. Nah di sini kita tutup terminal saja teman-teman. Tutup terminal. Lalu kita klik yang pojok kiri atas ini. Nah di atas ini kita ketikkan pengaturan. Yang ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu pilih yang sistem, lalu yang wilayah dan bahasa atau yang gambarnya bendera ini ya teman-teman. Kita pilih yang layar log masuk ya teman-teman. Kita pilih yang bahasa ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kata sandi. Kita masukkan kata sandi yang root ya teman-teman. Lalu enter. Di sini kita pilih yang US ini, lalu pilih. Nah, yang akun Anda ini juga kita ubah ya teman-teman menjadi English US. Lalu kita pilih ini untuk tampilan desktop awal tadi ya teman-teman. Nah, oke, selesai. Lalu kita silang saja. Kita langsung power off saja teman-teman. Klik yang paling bawah, lalu oke. Nah setelah itu kita akan coba memulai ulang Debian kita. Nah berhasil ya teman-teman, kita sudah berhasil mengubah bahasa di Debian VM kita. Ini tadinya bahasa Indonesia, sekarang jadi bahasa Inggris ya teman-teman. Ini buktinya not listening. Nah kita masukkan password, enter. Nah, bisa dilihat di sini tadinya ketik untuk mencari, sekarang jadi Inggris. Setelah materi yang pertama berhasil, kita akan coba
Materi yang kedua yaitu pengenalan basic terminal. Di sini kita ketikkan terminal ya teman-teman. Nah, kita akan mengecek username dan hostname kita ya teman-teman dengan ketikan perintah whoim tanpa spasi ya teman-teman. Oh, salah. Who am I? Lalu enter. Jadi perintah whoam ini tuh perintah untuk mencari username itu siapa. Nah, bisa dilihat ini jawabannya Karin. Ini username-nya. Nah, di sini kita akan mencari hostname-nya teman-teman dengan ketikan perintah hostname ctl. Enter. Nah, bisa dilihat ini merupakan serangkaian hostname dari Debian ini ya teman-teman. Nah, oke. Maaf sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi nama Karin di awal ini merupakan username teman-teman. Lalu kalau Karin yang kedua ini yang ada tanda underscore-nya itu merupakan hostname. Selanjutnya kalau tanda yang bergelombang ini itu tanda kalau kita sedang berada di home directory ya teman-teman. Nah, cara untuk mengetahui lokasi kita sekarang di mana, kita bisa ketikkan perintah pwd ya teman-teman. Nah, di ini bisa dilihat kita berada di home Karin. Nah, ini artinya kita sedang berada di home directory milik Karin teman-teman. Tapi saya akan mencoba pindah ke directory lain. Kita ketikkan perintah cd spasi /etc lalu enter. Nah, bisa dilihat teman-teman sekarang kita berada pada directory etc teman-teman, tidak di directory home Karin lagi. Berikutnya kita akan kembali lagi ke home directory milik Karin lagi dengan ketikan perintah cd spasi / lalu ketikan perintah home /Karin atau teman-teman ketikan home directory milik teman-teman ya, lalu enter. Nah, di sini kita sudah kembali ke home directory milik Karin teman-teman, sudah tidak di etc lagi. Selanjutnya untuk tanda dolar ini, yang uang dolar ini itu menandakan kita menandakan hak user akses biasa teman-teman, atau user salah. Tapi kalau tandanya pagar teman-teman seperti ini bukan dolar, itu menandakan hak akses pada root teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke root dengan ketikan perintah su. Nah, di sini kita masukkan password root ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya setelah kita masuk ke root, tandanya sudah tidak dolar lagi ya teman-teman, tapi pagar berbeda. Tapi kenapa sih di root ini tidak ada tanda bergelombang seperti ini? Nah, itu artinya kalau berada pada directory biasa dengan directory root itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke directory home milik root teman-teman dengan ketikan perintah cd spasi /root lalu enter. Nah, di sini ada tanda gelombang ya teman-teman, itu artinya kita ada di directory home milik root ya. Untuk kita bisa keluar dari home directory root, kita ketikkan perintah exit saja teman-teman.
exit. Nah, kita sudah keluar dari home directory root. Sekarang kita sudah di home directory Kerin. Ya, selesai teman-teman. Mungkin itu saja materi yang kedua ini. Kita akan lanjut materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Kita tutup saja silang. Lalu di sini power off. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login ke Ubuntu ya. Jadi untuk password root itu kita sebelumnya pada Debian itu kan kita mengetikkan perintah su, lalu eh, kita masukkan password root yang sudah dibuat. Tapi karena pada Ubuntu kita belum pernah membuat password root, jadi kalau kita ketikkan perintah su ya kita tidak bisa memasukkan password root karena kita belum pernah membuat password root. Nah, jadi di sini kita akan coba membuat password root terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan untuk membuat password root, teman-teman bisa ketikkan perintah sudo password passwd ya teman-teman, lalu enter. Nah, setelah kita ketikkan perintah sudo itu, kita tidak langsung memasukkan password root yang kita inginkan teman-teman, tapi kita memasukkan password yang biasa kita untuk login. Jadi kita masukkan untuk login dulu, enter. Nah, di sini pada new password baru kita masukkan password root ya, buat password root. Oh, ingat teman-teman, saat kita memasukkan password kan memang tidak terlihat ya, jadi harus hati-hati dan diingat supaya tidak terjadi kesalahan. Enter. Nah, di sini kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi ulang, teman-teman. Nah, password update successful. Nah, password yang sudah kita buat berhasil teman-teman, sukses. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke mode root teman-teman. Sama seperti pada Debian tadi, kita ketikkan perintah su, enter. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi kita buat teman-teman, enter. Nah, di sini kita bisa dilihat di sini ada root at server. Nah, kita sudah masuk ke home directory milik Kerin root ya teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi terakhir ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.